LSM Cordova sukses gelar diskusi bedah RUU Prolegnas Prioritas 2025. Dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas 2045, LSM Cordova menggelar diskusi kritis mengenai rancangan undang-undang, RUU, Prolegnas Prioritas 2025 dengan fokus tentang penarikan kewenangan kepolisian yang akan diserahkan kepada Kejaksaan. Acara pada Rabu, 5 Maret 2025, pukul 16.30 WIB, di Cafe Holy Bowl, Jalan Kapten Ismail, Kota Tegal ini sekaligus jadi momen silaturahmi dan buka puasa bersama di bulan Ramadan, dihadiri lebih dari 50 peserta, terdiri atas pengurus kelompok studi masyarakat, KSM, dari tiap kecamatan serta anggota LSM, dan menghadirkan dua narasumber utama, Atmotan Sidik, pengurus Majelis Ulama, IPHI Kota Tegal, menekankan pentingnya peran media massa dalam menguatkan persatuan dan menyebarkan informasi. Agus Wijanarko, SH, MH, pengacara, selaku Divisi Hukum LSM Cordova, memberikan perspektif advokasi hukum dalam konteks kerjasama dengan kepolisian. Moderator acara, Tambari Gustam, Ketua Umum LSM Cordova, membuka diskusi dengan memaparkan visi organisasi siap mendukung implementasi program Astacita Prabowo Gibran menuju Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Haji Tambari menyampaikan bahwa dukungan LSM Cordova terhadap program pemerintah tak hanya terbatas pada advokasi, melainkan juga pada partisipasi aktif dalam perumusan kebijakan. Ia menegaskan bahwa Prolegnas merupakan instrumen strategis perencanaan pembentukan undang-undang yang disahkan melalui rapat paripurna DPR RI, atas usulan DPR, Balik DPR, Perseorangan, DPD, pemerintah. RUU Prolegnas Prioritas 2025 berjumlah 41 yang disepakati dalam rapat paripurna DPR RI pada 19 November 2024, diantaranya tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Penyiaran, Aparatur Sipil Negara, hingga perubahan kedua atas Undang-Undang Kejaksaan RI. Pentingnya partisipasi masyarakat dan LSM untuk menyuarakan pendapat guna memastikan setiap pasal dalam RUU tersebut berjalan adil dan seimbang. RUU yang sedang dibahas ini harus menjadi perhatian kita bersama. Apabila mahasiswa dan LSM tidak aktif bersuara, keputusan yang diambil bisa jadi tidak mewakili aspirasi masyarakat secara luas, ujar Haji Tambari. Atmotan Sidik menambahkan, peran media massa sangat penting guna mengedukasi masyarakat tentang dinamika lembaga legislatif. Jadi saja, fenomena Cordova hari ini adalah di lintasan hotel dinas yang hanya berapa meter, tapi oleh jasa media terblow up. Kuantitatif, ada nilai silaturahim yang memunculkan hormon endorfin. Saya melihat kekuatan silaturahim pada Cordova ada di sana. Sementara itu, Agus Wijanarko menekankan pentingnya menjaga integritas dan ketaatan hukum di tengah berbagai aksi advokasi. Ia mengingatkan, kita harus kritis terhadap setiap elemen RUU Prolegnas, terutama pasal tentang penarikan kewenangan kepolisian yang akan diserahkan kepada Kejaksaan. Jika ada yang terasa janggal, kita harus segera mengkritisi dan, bila perlu, menggalang dukungan secara bersama-sama hingga ke Jakarta. Anies dia lupa tidak mengkritisi hal-hal yang sangat detail seperti ini. Monggo nanti dengan coba searching, buka-buka internet, ya, rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh DPR RI ini, kemudian bagaimana sikap dari LSM Cordova? Apakah kita perlu mensuarakan misalnya ada hal-hal yang janggal sekali, yang kira-kira perlu kita kritisi? Kalau perlu kita bersama-sama ke Jakarta. Tak hanya itu, Agus juga mengusulkan agar LSM Cordova berinisiatif mengundang anggota DPR dari Komisi 3, Dapil 9, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Brebes, untuk berdiskusi. Menjelang waktu berbuka puasa, moderator memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait tema diskusi. Diskusi ditutup dengan pernyataan komitmen bersama dari seluruh anggota LSM Cordova dalam mendukung program pemerintah, memperkuat sistem hukum nasional, dan mewujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif demi kesejahteraan masyarakat. Kami LSM Cordova Jawa Tengah mendukung program pemerintah tingkat pusat dan daerah dalam rangka 1. Implementasi program Astacita menuju Indonesia Emas tahun 2045. 2. Terwujudnya Prolegnas Undang-Undang 2025 dikembalikan kepada instansi terkait guna terwujudnya sistem hukum nasional. 3. Sinergitas sebagai wujud solidaritas sehingga terciptanya situasi Kamtipmas yang kondusif demi kesejahteraan masyarakat. Sekali Cordova.
Kali Cordova. Sekian, terima kasih. Acara pun berakhir tepat saat adzan maghrib berkumandang, menyatukan semua hadirin dalam momen buka puasa bersama yang penuh rasa syukur.